kan. Oke, saya record gitu. Mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ketemu kembali. Iya, ketemu kembali gitu dalam kuliah PPEB, proyek pengembangan ya, bisnis gitu ya. Nah, kali ini saya akan coba membahas terkait dengan apa sih dampak ya dari transformasi digital gitu ya. Ada perubahan ya pada perilaku manusia, perilaku konsumen, dan juga pada industri atau dari usaha-usaha tradisional yang sebelumnya belum menerapkan digitalisasi. Nah, di sana setelah ada perubahan tentu juga akan ada pola perilaku masyarakat yang berbeda, yang berubah gitu ya, mengikuti dengan perkembangan zaman. Nah, sebelum ke sana, mungkin kalian sudah baca materinya. Saya coba share screen dulu yang sudah saya share ke kalian kemarin. Di sini terlihat kalian mungkin gambarannya ini adalah tentang evolution of web technologies. Ada web technologies menurut Spivak 2009 itu ada evolusi ya, ada namanya evolusi. Evolusi itu perubahan secara pelan, tapi kalau kaitannya dengan teknologi informasi, pelannya itu relatif ya. Kalau teori evolusi itu perubahannya itu kalau kalian lihat ya, secara mungkin seumur hidup kalian, perubahan evolusi yang dimaksud evolusi manusia misalkan, itu sangat-sangat lambat sehingga akan tidak ya kurang lebih tidak teramati ya dalam lifetime kalian selama misalkan kalian hidup 100 tahun misal. Kalian nggak akan bisa mengamati itu. Namun kalau di teknologi informasi tentu bisa diamati ya dari 1977, 1989, 1999, 2009 dan 2018 menurut Spivak ya itu dia sudah mengkategorisasikan era evolusi yang disebut sebagai web technologies atau teknologi web. Mulai dari PC era di 1977, naik ke web 1.0 di 1989, naik ke web 2.0 itu 1999, kemudian web 3.0 itu 2009 gitu ya. Terakhir itu di sana web 4.0 itu ada di 2018 gitu. Kalau sekarang belum dikenal yang web 5.0 ya, belum ada atau tidak ada identifikasi setahu saya kaitannya dengan evolution of web technologies. Pakai teori itu belum muncul. Artinya kita ada di web 4.0. Di mana web 4.0 itu yang sekarang kalian huni ya. Kurang lebih kalian sudah mendapati ada namanya semantic web, intelligent web, webOS gitu kan. Kemudian ada intelligent personal agent, ada natural language search, ada activity stream, live streaming, widget, web microblogging gitu kan. Itu web 3.0 awal-awal itu. Terakhir web 3.0 ya, mulai ke web 4.0. Kalian udah ngalami itu semua. Kemudian kalian juga melihat adanya teknologi-teknologi kaitannya dengan ada yang dinamakan di internet kalau kalian lihat di pojok kiri bawah. Ada mulai dari PC, Usenet, FTP, IRC, email, bahkan email pun sampai sekarang masih kita gunakan. Dan protokol-protokol yang ada di sini, di file system yang ada di internet ini, kita masih pakai gitu. PC pun ada beberapa yang masih kita pakai. PC inilah PC. Naik ke desktop di PC era, ada Windows, ada Mac OS, ada HTML, markup language yang sekarang mungkin dikenal sebagai HTML itu. Ada SQL yang sampai sekarang juga kita masih gunakan. Ada cover itu ya kurang lebih sama seperti kalau kita mau teknologi untuk mendapatkan alamat web begitu ya, atau awal-awal seperti itu. Ada online web atau online services atau BBS. Ada VR tuh, virtual reality, mulai ya, the web itu mulai di web 1.0. Web 1.0. Kalau PC era itu pre-web gitu ya. Nah, mulailah di sini mulai itu muncul.
HTML atau HTML, XML, Java, Flash mati ya, Flash mati ya, sayang sekali bagi kalian yang ngefans sama Flash ya, mati superhero kalian. Bukan Pak. Ada SOAP, kalian udah mengenal ya itu. Ada web service dan lain sebagainya, teknologinya dikenal di sini. JavaScript sampai sekarang sudah ada sampai sekarang pun masih, meskipun bentuknya berubah-berubah ya sampai sekarang. Mungkin kalau kaitannya dengan perubahan bisa kalian lihat di frameworknya, kalian cari aja, ada Ajax gitu ya kan, ada Swirl ya kan, dan lain sebagainya. Jadi cukup banyak ya. Nah, Web 2.0 tuh mulai dari sini nih, RSS gitu ya. RSS itu kayak semacam kita langganan konten web itu dikirim, dipush ke klien. Karena istilahnya itu RSS feed. Kalau pernah ngalami ya, itu sudah bertahun-tahun yang lalu, ini sudah tidak terlalu ngetrend. Nah, diubah aja sebenarnya solusi ya, atau pendekatan komunikasinya yang RSS feed itu. Sekarang udah nggak dalam bentuk RSS feed ya, itu dimatikan juga oleh penciptanya. Saya itu mungkin kalau nggak salah Google ya. Nah, di sana dia mengkonversi menjadi bentuk apa? Ya, menjadi bentuk salah satunya Google News, atau yang kalau misalnya kalian itu mengkustomisasi search kalian atau web Chrome OS kalian, Chrome browser kalian di HP, kalian buka gitu, nanti biasanya akan terkustomisasi berita yang ingin kalian dengar atau lihat atau minati. Kalau zaman dulu kita harus membuat atau menginstal langganan itu ya, membuat aplikasi klien, RSS klien itu, kemudian kita berlangganan konten dari situ. Nah, itu udah mulai di web 2.0 itu. OWL, OpenID itu kalau misalnya kalian salah satunya adalah saat punya akun Facebook itu ya, bisa mendaftar di sebuah website dengan akun tersebut gitu, dengan identitas itu gitu ya. Atau yang lain ya, kurang lebih itu gambaran kalau sudah mulai di web 2.0. Nah, kalian sudah baca ini belum? Kemarin kan tugasnya adalah membaca ini ya. Iya, Pak. Iya. Nah, kalau kalian baca, kalian pahami juga atau tidak? Paham, Pak. Kenapa? Pahami ya. Nah, kalau paham berarti saya tanya boleh nih ya. Ada yang bisa jawab nggak? Nah, saya mau tanya EJEX Ajax ini. Ajax ini ada yang tahu nggak? Udah tahu ya, karena ada di mata kuliah yang lain. Coba Ajax ini apa? Ajax. Nggak ada yang tahu. Katanya paham. Yaudah, nggak apa-apa ya. Udah, kalian nantilah coba kalian dalami lagi ya, kurang lebih. Ini sebenarnya saya nggak perlu, harapan saya nggak perlu ngomongin ini lagi, karena kalian sudah tahu, oh HTML itu kayak gitu, Java kayak itu, RDF itu, Ajax itu udah terpapar lah istilahnya, jadi nggak perlu. Dan aktivitasnya itu ada di bawah ini ya, file server, database, group web, consumer online services ya kan, kemudian ada wikis, SaaS itu tahu ya, software as a service. Jadi orang atau perusahaan tidak perlu dia beli software untuk dipakai gitu. Nah, salah satu contohnya adalah saya ini bukan perusahaan tapi person ya. Saya itu beli lisensi dari Microsoft Office gitu ya. Ya, dengan harga yang cukup murah ya. 1 tahun saya bayar, tahun depan saya bayar lagi ya. Tapi software-nya nggak saya miliki. Saya download memang, tapi saat saya mau pakai saya harus autentikasi diri dulu, kemudian sudah benar berlangganan dengan itu saya pakai. Itu salah satunya. Yang lain itu ada software yang berhubungan dengan misalkan ya, kita menyimpan file kita di drive. Nah, itu juga sama, kita bayar juga gitu kan. Nah, itu namanya software as a service. Jadi softwarenya sendiri, perangkat lunaknya itu kita nggak punya, kayak nyewa lah gitu ceritanya. Dan activity streams itu kan, natural language search, intelligent personal agents. Ini kurang lebih kalau kalian sudah nonton yang namanya The Squid Game ya. Squid Game itu kan di Netflix ya.
Nah, itu artinya kalian sudah mulai masuk ke web 4.0 di mana di dalamnya itu ada namanya Intelligent Personal Agent yang memberikan apa? Memberikan rekomendasi film-film yang menurut dia itu sesuai dengan Anda gitu. Nah, itu udah mulai itu karena bagaimana dia mengurutkan kesukaan ya. Netflix saya dengan Netflix istri saya atau Netflix kalian tuh tentu berbeda itu. Karena preferensi film yang pernah ditonton, yang di like gitu, nanti akan mempengaruhi hasil dari rekomendasi tersebut. Nah, itu udah web 4.0. Kalau ciri khasnya dalam web 1.0 ini, dia hanya satu arah ya. Jadi misalnya kita punya website, silakan dibaca. Orang nggak bisa merespon komentar. Udah mulai web 2.0 itu udah mulai sosmed tuh. Jadi kalian nggak perlu bikin website gitu karena orang lain sudah menyediakan jasa untuk kalian membuat ya website akun kalian sendiri di mana internet gitu. Jadi orang bisa lihat profil Anda tanpa kalian bikin webnya. Mulai dari situ. Dan di situ udah bisa komentar. Itu sosial media udah ada gitu. Kemudian naik ke atas web 3.0 live streaming ya. Kalian bisa menyiarkan kegiatan kalian makan mie ayam, mereview sebuah kuliner gitu atau sedang jalan-jalan di mana gitu kan, siarin ke teman-teman kalian yang spesifik gitu ya, bukan secara terbuka tanpa kontrol. Itu live streaming, activity stream gitu. Naik ke atas lagi nih kita baru nih mulai gitu, atau baru sebenarnya kita merambah sebenarnya, tapi itu sudah ada ya inisiasi di 2018. Nanti kalian cari aja di YouTube, saya rasa kalian udah akan banyak nemu ini. Nah, Intelligent Personal Agent di mana agennya itu nanti dikasih tugas ya, program komputer dikasih tugas untuk ngapain ya, menghimpun informasi. Makanya perlu kalian perhatikan di sini ada connection between people. Jadi ada keterkaitan antar orang itu, semakin ke sana itu semakin tinggi ya. Semakin tinggi ya, lihat ini. Tinggi kan? Bukan turun tapi tinggi. Artinya keterhubungannya antar manusia itu semakin tinggi, erat ya. Saya lebih gampang menghubungi orang, saya menemukan orang tuh jauh lebih mudah di web 4.0 daripada di PC era gitu. Kemudian connection between information juga lebih tinggi lagi ya, karena ada namanya perkembangan tadi, bagaimana struktur web itu kan berubah sehingga mereka saling bisa mencari informasi. Ini salah satunya yang menginisiasi, salah satunya Google yang paling besar, karena mereka merancang sebuah struktur di mana web crawler itu, Google Search itu kan pakai agent tuh. Dia mengkolek informasi dari web-web yang ada, kemudian mengumpulkan indeks ya. Kemudian saat orang mencari, dia akan mengkustomisasi. Oh, kalau ada orang googling nasi goreng dari Indonesia, orang Indonesia sedang akses internet di Indonesia, nyari resep nasi goreng, tentu akan muncul dalam bahasa yang berhubungan dengan itu. Di saat itu di Amerika dan sebagainya, cari yang relevan dengan yang ada di Amerika. Misalkan orang Amerika googling nasi goreng gitu ya, atau resepi gitu kan, pasti nanti yang berhubungan dengan itu, yang erat dengan itu yang akan muncul gitu. Jadi ada agent atau apa namanya program dari si Google Crawler tadi untuk mengidentifikasi orangnya yang nyari itu siapa, profilnya seperti apa, karena dia sudah punya akunnya. Kemudian dia mencari apa, jadi mengkustomisasi hasil pencarian, dan itu yang membuat Google tuh disukai ya lebih daripada yang lain. Baik, cukup kaitannya dengan evolution of web technology. Saya lebih ini web teknologi ini saya rasa kalian juga sudah tahu ya, dan ini saya nggak perlu jelasin lebih lanjut, ini saya rasa kalian bisa cari sendiri. Nanti saya tanya ya, kalian bisa jawab harusnya. Nah, sekarang e-commerce ini sudah pernah saya sampaikan ya. Jadi all electronically mediated information exchange between an organization and its external stakeholders. Jadi informasi yang dimediasi secara elektronik, pertukaran informasi yang dimediasi secara elektronik antara organisasi dan stakeholder eksternal. Sangat-sangat mudah banget ya definisinya. Sehingga kita tahu ada sebuah organisasi berhubungan dengan pihak luar, maka dimediasi oleh elektronik, namanya e-commerce. Lain ya. Jadi definisi yang disampaikan di sini itu agak berbeda dengan definisi yang saya sampaikan dulu di yang disebut sebagai kuliah pengantar e-bisnis. Tapi saya rasa kalian udah paham ya. Kalau misalkan ada definisi semacam ini, maka kalian bisa tahu bahwa oh,
kok definisinya beda Pak dengan yang lain. Kalian coba cermati deh, cari sendiri, pilah sendiri, analisis sendiri, simpulkan sendiri yang benar yang mana. Kalau ini boleh juga gitu kan. Kan kalian tahu tuh e-commerce itu apa. Nah, saat dia nanti berhubungan dengan jual beli ya, maka bukan cuma e-commerce ya, dia e-business gitu ya. Nah, kalian supaya nanti nggak bingung, nggak gampang meskipun dengan ada perubahan-perubahan definisi ini, maka kalian nanti perlu untuk membuat kesimpulan sendiri. Pak, saya nggak setuju Pak definisi itu, silahkan. Saya lebih setuju e-business yang kemarin definisinya. Kalau itu e-commerce itu artinya ya paham ya. Jadi maksud saya adalah kalian bisa mengantisipasi perbedaan definisi itu dan mencoba untuk memilih yang benar yang mana. Jangan sampai kalian hanya membaca teksnya saja. Teksnya oh e-commerce seperti itu, berarti jawabannya seperti yang ada disampaikan di slide. Enggak, kalian harus punya definisi yang firm ya, seperti yang saya sampaikan mungkin di pengantar e-business. Kemudian perspektif e-commerce cukup banyak ya, ada communication perspektif, ada business process perspektif, ada service perspektif, ada an online perspektif gitu. Nah, ada 4 hal ini. Baik. Jadi di situ gambarannya kalian sudah tahu bagaimana mengantarkan informasi produk dan service ya menggunakan electronic means ya. Saya rasa ini mudah ya. Saya nggak perlu untuk menjelaskan lebih lanjut. Tapi perspektifnya ada 1, 2, 3, 4 dan kurang lebih apa yang disampaikan perspektifnya bisnis apa, perspektifnya komunikatif seperti apa, perspektif service seperti apa, dan online seperti apa. Kemudian apa sih yang dampak dari electronic communication pada bisnis-bisnis yang tradisional? Ini jawabannya. Digital business transformation adalah ada perubahan yang signifikan terkait dengan proses, struktur, sama sistem sebuah organisasi yang diterapkan begitu ya untuk meningkatkan kinerja organisasi melalui peningkatan ya penggunaan media digital dan platform teknologi. Nah, platform teknologi atau media digital itu kaitannya dengan ini tadi, inbound marketing, social media marketing, sama mobile commerce. Definisinya bisa dipahami atau bagaimana jawabannya sudah bisa dipahami ya. Saya rasa kalian dengan mudah bisa translate ya, karena sudah di tataran level yang ya mahasiswa tingkat akhir ya. Tentu ini hal yang kalian coba nanti tulis kembali dan itu pahami. Kalau ada yang bingung tanyakan. Nah, sekarang kita ngomong tentang inbound marketing. Kenapa ada perubahan ya? Yang awalnya marketing yang kita harus broadcast, sekarang ada namanya inbound. Lah, Pak, alasannya apa ada inbound marketing? Ternyata konsumen itu sekarang melakukan pencarian secara proaktif ya. Carian apa? Informasi dari kebutuhannya. Aku butuh kaitannya dengan ini. Berarti saya harus nyari otomatis ke web gitu kan. Kalian mau makan, cari yang murah tuh kan voucher tuh gratisan. Pertama cari apa? Vouchernya dulu ya kan? Kemudian makanannya nanti menyesuaikan dari voucher itu. Jadi berbasiskan kebutuhan kalian. Saya makan apapun tidak masalah, yang penting murah misal. Nah itu kan nanti mau nggak mau harus kalian cari informasinya kan. Nah itulah, konsumen itu tidak di-feed dengan informasi, ini lo informasi ini enggak gitu ya, ini lo tak kirim ke Anda enggak, tapi lebih mengarah ke saat dia butuh dia akan cari, kalau dia ketemu dia akan beli gitu. Dan ini kalau kalian lihat ya, contoh-contoh ini sering sekali impulsif ya. Kok aku lihat ada temen pakai sepatu Nike putih ya, cari gitu ya. Itu impulsif needs gitu. Dia nggak merencanakan itu jauh-jauh hari. 6 bulan ke depan saya mau beli sepatu Nike putih gitu untuk ini. Enggak, jadi impulsifnya muncul gitu. Makanya ada namanya inbound marketing yang siap sedia menerima atau mendapatkan calon potensi dari konsumen tadi, potential buyers gitu. Jadi an interaction with brands are attract through content, search, and social marketing. Gaining attention rather than buying it. Bisa dipahami ya, meningkatkan atau mendapatkan perhatian ya lebih baik daripada membelinya. Kalau inbound marketing itu adalah any marketing tactic that rely on earning people interest instead of buying it ya. The new marketing, all marketingnya adalah it's any marketing that push product and service to customer. Apapun dijualkan ke orang, dia butuh atau enggak, jejelin aja.
Itu model lama. Model lama. Model baru enggak. Model baru adalah saat ada nih segelintir atau misalkan ada awareness ya, kesadaran. Orang-orang nggak sadar nih bahwa dunia itu sedang mengarah ke kehancuran. Salah satunya karena plastik. Awareness itu dari situ, oh iya ya, wah bahaya dong gitu. Apa yang dilakukan orang ya? Salah satu adalah brand-brand atau produk itu dia memperkenalkan adalah produk yang ramah lingkungan gitu. Nah, jadi gaining attention-nya itu dari situ gitu. Dia melihat buzz, apa yang sedang dibicarakan, apa yang sedang interesting saat ini gitu. Kemudian dia riding the wave gitu. Itu new marketingnya seperti itu. Kalau dulu enggak, dulu apapun ya, butuhnya apapun tetap jejeli apapun yang kalian punya produk Anda yang ini. Jadi dia nggak peduli produknya matching dengan kebutuhan konsumen, nggak, yang penting jejeli aja. Itu old marketing ya. Nah, sekarang new marketing. Nah, new marketing inilah yang dikenal dengan the inbound marketing gitu ya. Kalau yang satunya adalah the outbound marketing. Oke. Bisa dipahami ya sampai sini ya? Apakah ada pertanyaan? Belum, Mbak. Belum ada. Baik. Kalau belum ada pertanyaan, akan saya jelaskan terlebih dulu kaitannya dengan kalau kita sudah menggunakan teknologi. Tentu yang namanya moment of truth ya. Moment of truth itu gini. Moment of truth itu adalah konsumen dia akan memutuskan beli. Dulu pernah ya saya sampaikan ada namanya funnel marketing itu. Saat dia mau memutuskan beli, dia harus mempertimbangkan produk. Saat dia mau mempertimbangkan produk, dia harus tahu produknya seperti apa. Saat dia mau tahu produknya seperti apa, dia tentu harus di-build interest-nya dulu. Paham ya maksud saya? Jadi aku tuh mau kuliah di mana, itu salah satunya. Kuliah di mana? Dia harus muncul dulu kebutuhan untuk kuliahnya dia. Nah, kuliahnya itu apa? Oh, ternyata interestnya di IT. Saat dia ketemu IT, pilihannya adalah kuliah di mana. Nah, seperti itu. Nah, tergantung dengan kemampuannya apa, kemudian fiturnya apa. Dari situ dia mempertimbangkan untuk aku kuliah di Unjani saja, Unjaya saja misalnya. Nah, itu adalah bagaimana dia mengkonversi dirinya menjadi seorang pembeli gitu ya, klien gitu, atau konsumen. Saat awal dia nggak aware ada namanya Unjani, sekarang jadi aware ada Unjaya. Nah, Unjaya itu bedanya apa sama kampus lain gitu kan. Kemudian apa saja dia jurusannya, kemudian dia memutuskan salah satu jurusan itu apa pertimbangannya. Dan deal saya mau pilih sistem informasi sebagai jurusan saya sampai 4 tahun ke depan, itu apa gitu ya, mengkonversi atau membuat dia memutuskan itu. Nah, itu yang disebut sebagai moment of truth. Jadi hal-hal yang dia itu nyata, saya temui nyata, moment of truth. This is satu kejadian kebenaran ya. Zero moment of truth itu adalah ke nol. Contoh, a summary of the multi-channel consumer decision making of all product purchase where they search, review ratings, styles, prices, and comment on social media before visiting a retailer. Jadi dia ya melakukan apa? Mencari ya. Orang-orang itu kan mencari satu produk, di mana produk itu sudah ada di kanal yang banyak, kan multi channel tadi, multi channel consumer decision making. Jadi dia nyarinya nggak cuma di satu titik saja, cari di Facebook, cari di online shopping marketplace, cari reviewnya, berapa bintangnya, diskusinya seperti apa, ya kan? Itu beda dengan zaman dulu. Zaman dulu nggak ada yang kayak gitu. Dia langsung cari sepatu ya ke toko sepatunya, dia coba cocok enggak dia beli gitu. Atau dia nggak beli gitu. Sekarang enggak, dia mau beli aja, dia harus lihat dulu online. Saat dia lihat online nggak cuma lihat produknya saja, nggak lihat fiturnya saja, tapi ada pengakuan dari orang atau reviewer istilahnya ya, reviewer dari produknya tadi, lewat YouTube, lewat Instagram, lewat TikTok dan lain sebagainya ya. Dari situ mereka memutuskan ya aku mau beli ini. Nah sekarang dia mau beli dengan harga yang paling murah daripada yang lain misal, atau saya nggak perlu nyari yang murah, yang penting segera dikirim, kebutuhannya beda. Nah
membuat struktur itu, ya, pencarian semacam itu, dia berpikirnya demikian, apakah kalian membuat itu sebagai strategi marketing dari produk yang kalian mau launch misalkan, atau yang mau kalian jual gitu. Kalau enggak, maka Anda miss out gitu. Jadi itu zero moment of truth. Dia nggak ngerti sama sekali produk, kemudian dia ngerti, jadi mulai ngerti, oh bagus harganya sekian dan sebagainya. Komentar di sosmednya kayak apa. Baru setelah itu moment of truth. Ya, ini kapan? Moment when a customer user interact with brand. Jadi dia interaksi dengan brandnya tadi. Product service to form a change or change an impression about that particular brand, product or service. Ya, jadi ada zero moment of truth, kemudian ada moment of truth. Nah, moment of truth-nya itu banyak. First, second, third, actual. First itu adalah customer tuh datang, ngelihat barangnya di toko atau langsung di dunia nyata. Teman Anda pakai sepatu itu, pinjam sepatunya, dipakai. Itu first moment of truth. Atau dia datang ke tokonya, yuk ke Bata misalkan cari sepatu sendal dipakai. Nah, itu first moment of truth. Nah, second moment of truth-nya adalah customer tuh mau beli atau membeli produk dan pengalaman dari produk tersebut kualitasnya seperti apa gitu. Bener nggak sesuai janjinya gitu kan? Bener nggak sesuai yang ada di brosurnya gitu. Nah, yang ketiga itu adalah saat customer itu memberikan feedback atau memberikan bintang atau melakukan review, menuliskan review gitu, dari sebuah produk tadi. Itu third moment of truth, karena dia nggak cuma merasakan tok gitu, tapi dia mencari-cari gitu ya, apa kelebihannya, apa kekurangannya gitu. Itu third moment of truth yang terakhir. Nah, saat itu sudah dapat, itu udah pada level yang tinggi, sudah level yang tinggi. Nah, kemudian ada namanya actual moment of truth. Moment of truth ada first, second, third, sama actual. To describe the new post-purchase experience gap created by the advent of an online shopping after a customer have made a purchase but before they receive the product. Ini menggambarkan, kalau yang di sini memang agak beda dengan yang 1, 2, 3 ya, tapi yang terakhir ini adalah mendeskripsikan post experience atau post purchase experience gap saat dia beli ya, tapi belum mendapatkan produknya. Ini actual moment of truth ya. Dia mendeskripsikan bahwa ada, kalau misalkan sekarang kalian beli online itu kan nunggu ya, nunggu setelah beli, nunggu beberapa waktu ya, beli online gitu ya, beberapa waktu, aduh kayak apa sih barangnya. Nah, itu pengalaman yang ada setelah gitu ya, setelah pembelian dan nunggu barangnya datang. Kalau moment of truth yang konvensional nggak ada ceritanya itu ya, barangnya ada di depan dipakai, oh ya cocok, beli terus dipakai, kemudian direview gitu. Terakhir yang actual moment of truth ini lain, dia pembelian secara online. Yang namanya new post purchase experience gap created by an advent of online shopping. Kalian beli saat online, nunggu, setelah beli kan nunggu. Nah, bagaimana itu pengalamannya seperti itu. Itu adalah namanya actual moment of truth. Nah, kaitannya dengan inbound marketing ya, kalian bisa memahami bahwa inbound marketing itu berdasarkan ini ya, berdasarkan dari pengalaman gitu ya. Ya, ada namanya communication approach and customer behavior. Kalian harus tahu dulu namanya kebiasaan konsumen itu seperti apa. Lewat tadi itu ada ZMOT, ada MOT, ada actual moment of truth gitu. Nah, kalau pengalaman-pengalaman yang sudah disampaikan dan juga kebiasaan atau perilaku pelanggan tadi sudah kalian ketahui, maka inbound marketing itu bisa sangat powerful untuk diisi dengan itu tadi, untuk mengarahkan orang untuk bisa mengkonversi yang awalnya dia plus nggak interest menjadi interest dia mau menimbang untuk membeli, baru setelah menimbang untuk membeli gitu. Setelah membeli apa, jangan lupa bahwa memang ada namanya post purchase experience, ada namanya setelah dia pakai, kemudian dia merasakan interaksi dengan lingkungan dari
environment yang dia pakai itu. Bisa dipahami ya, misal kalian beli laptopnya adalah MacBook Pro misalnya. Nah, MacBook Pro itu lingkungannya apa? Lingkungannya adalah Apple. Nah, di dalam lingkungan ada softwarenya, ada post purchase experience dan lain sebagainya. Itu beda lagi, udah nggak cuma beli sepatu dipakai udah nggak ya, tapi ini ada masih terhubung dengan konsumennya, ini lain lagi. Bagaimana experience saat dia menggunakan produk, berinteraksi dengan produk, dan selama produk itu melayani dari audiensnya atau si kliennya tadi. Nah, inbound marketing nanti berperan di situ. Dibaca di sini adalah inbound marketing is powerful since advertising wastage is reduced. Apa maksudnya? Sangat powerful. Karena apa? Advertising atau iklan, ya, duit buangan iklan atau usaha untuk iklan itu dikurangi. Bisa dipahami ya maksudnya ya. Kalau sudah bagus ya, mengcaptive yang namanya potential buyers, kemudian dari situ pengalaman belinya bagus, tentunya dia akan coba lagi nyari gitu ya, yang produk serupa gitu. Nah, ini nanti ada contohnya juga sebenarnya. Ada salah satu produk sepatu lari gitu ya, sangat super gitu ya. Sampai sekarang pun tidak diproduksi lagi saking suksesnya. Itu ada yang kayak gitu. Jadi dari pembelian, pemakaian sampai apapun tuh review sangat-sangat tinggi, bagus, harganya murah dan sebagainya. Tapi itu merusak ya. Merusak apa? Merusak cash flow dari perusahaan tadi, karena orang pakai itu, mau beli itu dan nggak mau pindah ke yang lain gitu, dan itu sangat mengganggu gitu. Sehingga itu produk legendaris itu di-cut gitu. Nah, inbound marketing itu nanti kaitannya dengan SM, content marketing, sama sosmed marketing ya. Jadi ada 3 hal tadi. Kemudian jangan lupa juga bahwa ada namanya weaknesses. Kenapa inbound marketing itu lemah? Karena marketers itu nggak punya kontrol ya, dibandingkan dengan komunikasi tradisional ya, dimana pesan itu dipush, didorong ya, dibandingkan dengan metode tradisional atau komunikasi tradisional. Tentu yang namanya inbound marketing ini lemah gitu ya. Lemahnya di mana? Karena tidak punya kontrol untuk mendorong, membroadcast ini ke calon audiens. Nah, ini dia nih, perlu ya yang namanya penyesuaian atau yang disebut sebagai rasional gitu, atau membuat proporsi yang tepat antar ya dua metode. Yang pertama adalah inbound marketing, yang kedua adalah outbound marketing. Nah, kalau audiens yang ini kemarin sempat saya diskusikan dengan teman-teman, atau dari saya diminta ngisi ya, pelatihan juga konsultasi kaitannya dengan sosmed yang ada di pemerintah daerah. Nah, ditanyakan nih, Pak, saya pakai sosmed saja atau yang lain, Pak? Nah, atau bagaimana pesan saya ini, saya fokus di sosmed atau kita dua-duanya? Nah, perlu memang kita pelajari terlebih dahulu di mana target audiens kita berada ya. Jadi pesannya ini untuk apa? Misal vaksin untuk umur yang sekian-sekian, kita bisa target dari anak-anak dari si calon vaksinat yang mau kita vaksin tadi. Dia pakainya apa? Oh, sosmed. Oke, kita sebar ke sana. Kemudian orang tua tadi, dia konsumsi medianya apa? TV, radio, dan sebagainya. Dengerin radio tradisional, kayak misalkan tahu ya, ada wayang dan sebagainya. Nah, di sana kurang lebih kita munculkan aja iklan-iklan di atau di pinggir jalan, kasih poster besar dengan pesan yang jelas gitu kan. Nah, dari situ nanti akan itu tadi. Apa bisa Pak? SMS gimana? SMS juga bisa, selama memang constraint uangnya tidak ada masalah ya gitu. Tapi mana yang prioritas ya tolong diperhatikan tadi, kaitannya dengan siapa saja yang menjadi targetnya kita. Kalau untuk anak-anak dan sebagainya, orang tua itu ada di mana ya, seringnya ada di mana gitu. Kita bisa push ya ke sana, atau kita siapkan inbound marketingnya dengan website yang melayani pertanyaan-pertanyaan itu. Bisa dengan robot di WhatsApp gitu dan lain sebagainya. Itu ya untuk materi hari ini. Mohon maaf tadi ada perubahan dari yang awalnya sinkronus misalnya asinkronus dan sebaliknya, tapi kurang lebih seperti itu. Terakhir sesi pertanyaannya saya buka nanti lewat grup WA. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.